Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Yusuf. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan berbagi kepada rekan-rekan semua perihal untuk melihat daftar nama dan nilai peserta untuk hasil P3K Guru di tahun 2021, terkhusus untuk yang tahap pertama yang baru saja diumumkan pada tanggal 8 Oktober kemarin ya teman-teman. Nah, oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K dan CPNS teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman, terkait dengan untuk mencek hasil kelulusan peserta untuk secara pribadi, tentunya teman-teman sudah melakukan semuanya karena ini bisa dilakukan di portal informasi pendaftaran guru P3K atau guru pppk.kemendikbud.go.id dengan mengklik bagian cek kelulusan peserta. Itu nanti setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, untuk melihat pencarian data terkait dengan hasil seleksi tahap 1. Jadi silakan masukkan nick, kemudian masukkan nomor peserta, kemudian masukkan captcha berupa penjumlahan di sini, sesuaikan hasilnya, baru klik cari, maka nanti akan muncul hasil dari seleksi P3K tahap 1. Namun banyak rekan-rekan yang bertanya dari peserta tahap 1 khususnya, bagaimana cara kita melihat daftar keseluruhan nama-nama peserta yang mengikuti seleksi P3K di tahap 1 kemarin. Nah, di sini sudah ada di bagian portal sscsnbkn.go.id teman-teman. Jadi caranya silakan saja buka media browser yang rekan-rekan gunakan baik di laptop maupun di Android, menggunakan Google Chrome, kemudian langsung saja ketikkan sscsnbkn, kemudian pilih sscsnbkn.go.id. Lalu di bagian dashboard yang awal teman-teman, di bagian selamat datang di portal SSCSN, itu ada di menu hasil seleksi P3K Guru. Nah, silakan langsung saja bagi rekan-rekan sekalian yang mengikuti tahap 1 kemarin untuk mengklik hasil seleksi P3K Guru, maka nanti rekan-rekan sekalian akan diarahkan portal P3K Guru Kemendikbudristek seperti ini tampilannya. Yaitu di sini unduh hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini caranya langsung saja pilih di provinsi untuk mengunduh data hasil seleksi tahap 1. Jadi sini pilihannya provinsi teman-teman. Silakan saja klik di bagian anak panah di sini untuk memilih provinsi tempat rekan-rekan sekalian mengikuti ujian tahap 1 kemarin. Nah, kita contohkan di sini misalnya di Provinsi Riau ya. Kita klik Provinsi Riau, maka akan muncul tombol untuk unduh atau mendownload hasil seleksi tahap 1 kemarin. Langsung saja rekan-rekan sekalian klik bagian unduh hasil, kita klik, maka secara otomatis nanti akan ditampilkan terkait dengan indeks atau setiap kabupaten di Provinsi Riau yang mengadakan pelaksanaan ujian P3K tahap 1 kemarin. Nah, kita lihat sini kabupaten-kabupaten yang bisa kita download hasilnya teman-teman. Langsung saja kita klik, saya ambil contoh misalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kita klik, maka nanti filenya akan terdownload secara otomatis teman-teman. Kita klik saja download ya, untuk melihat hasil seleksi secara keseluruhan daftar nama-nama peserta maupun nilai, dan juga tentunya kode-kode kelulusan yang bisa teman-teman lihat apakah teman-teman sekalian itu lolos atau tidak, seperti itu. Nah, kita lihat di sini sudah hasil downloadnya tadi. Kita buka terlebih dahulu hasil filenya yang kita download. Nah, ini teman-teman terkait dengan hasil ya, hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru 2021 untuk tahap pertama. Jadi sini lengkap teman-teman, mulai dari instansi pemerintah kabupaten, kemudian kelompok jabatan, kemudian lokasi formasi ya, lokasi formasi. Nah, di sini kita lihat di mana dalam tabel ini ada nomor peserta, kemudian ada nama, kemudian ada nilai ujian kompetensinya teman-teman. Nah, kita lihat sini nilai kompetensinya itu ada teknis ya, ada yang dicantumkan juga murninya berapa, kemudian afirmasinya, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural dan wawancara, dan totalnya juga untuk semua ujian kompetensi, kemudian keterangan afirmasi dan keterangan untuk kode kelulusannya.
Dan terkait dengan pengolahan hasil kelulusannya itu juga dicantumkan di sini seperti ini, jumlah formasinya, kemudian jumlah peserta, kemudian kehadiran, tidak hadir 2 sampai 3, kemudian memenuhi nilai ambang batas, kemudian persennya teman-teman, dan kelulusannya ya. Kelulusannya kita bisa lihat sini, kemudian nilai ujian tertinggi dan terendah seperti itu. Namun saya sarankan sebelum teman-teman melihat hasil pengolahan nilai di sini atau hasil seleksi kompetensi ini, silakan rekan-rekan sekalian melihat dulu kode-kodenya ya, kode untuk keterangan hasil di sini. Teman-teman bisa scroll saja ke bagian paling bawah ya, bagian paling bawah file ini. Kemudian di sini ada keterangan untuk kode-kode yang tercantum di bagian sini. Sebentar, saya lihat dulu, kita langsung sesuaikan dengan kodenya. Nah, kita contohkan langsung di sini, misalnya untuk keterangan X ya. Keterangan X itu keterangannya peserta P3K Guru tahap 1 yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang Y, kode Y ya, itu peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya ini 2 kelompok teman-teman, karena sudah kita ketahui untuk pelaksanaan ujian P3K Guru itu ada 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu berkompetisi masing-masing seperti itu. Nah, terkait dengan kode kelulusannya di sini ada P1, P2, kemudian ada P3. Saya perbesar, P1, P2, P3, L, TL, dan TH. Nah, untuk P1 sendiri itu artinya peserta yang memenuhi nilai ambang batas kategori 1, teman-teman. Nah, untuk kategori 1 ini kan sesuai dengan Permen 4 RB atau keputusan Menpan RB untuk nilai ambang batas yang ditetapkan pertama kali. Kemudian untuk yang P2, peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 2. Ini kalau tidak salah ini untuk umur yang di atas 50 tahun ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk P3 ini untuk secara keseluruhan diturunkan passing grade-nya 10%. Itu untuk P3 ini peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 3. Dan untuk L keterangannya itu adalah peserta yang lulus, kemudian TL itu peserta tidak lulus, dan TH adalah peserta tidak hadir. Nah, tentunya peserta yang tidak hadir ini nanti akan mengikuti lagi kompetensi ujian di tahap kedua seperti itu. Kemudian di sini ada catatan, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik diterbitkan oleh BSRE, teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan saja di sini, kita ambil contoh misalnya. Nah, contohnya ini Pak Suhaimi di sini ya. Pak Suhaimi, nilainya sini bisa teman-teman lihat. Kemudian keterangannya, kita lihat keterangannya yaitu YTL. Nah, kita lihat Y itu adalah peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar. Berarti Bapak ini berasal dari sekolah luar ya, sekolah luar non induk yang mendaftar di sekolah yang ada formasinya. Kemudian kita lihat lagi keterangan di sini TL. TL artinya yaitu tidak lulus atau peserta yang tidak lulus seperti itu, teman-teman. Jadi di sini keterangannya Bapak yang melamar di sini di sekolah SDN Negeri 01 Kuala Selat ini tidak lulus ya, teman-teman. Nah, di sini keterangannya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lulus misalnya ya. Nah, yang lulus seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat yang Pak Marzan ini, dia di sini ada keterangannya YP1L. Nah, kita lihat Y tadi adalah peserta yang melamar dari sekolah lain. Kemudian P1 itu adalah peserta menilai ambang batas kategori 1. Kemudian keterangannya L, yaitu peserta lulus. Nah, kemudian yang di bawahnya yaitu Y, yaitu Bapak Mas Ridal di sini dari sekolah lain juga. Kemudian dia P3, yaitu peserta menilai ambang batas kategori 3. Namun di sini tidak ada keterangan untuk lulus atau tidaknya, teman-teman. Jadi untuk yang lulus itu ada keterangan L-nya, teman-teman, yang dinyatakan lulus untuk di tahap 1 ini. Oke, silakan teman-teman download sendiri daftar nama atau hasil seleksi tahap 1 kemarin, karena banyak teman-teman yang bertanya, yang menganggap bahwasanya hasilnya tidak transparan. Nah, di sini Pansel sudah menyediakan hasil untuk mendownload semua hasil seleksi P3K Guru tahap 1 kemarin, teman-teman. Silakan ikuti saja tutorial yang sudah kami sampaikan. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.